Seorang anak berusia 2,5 tahun luka lebam di sejumlah bagian tubuhnya serta luka bakar di bagian wajahnya akibat disiram air panas oleh pacar ibu kandungnya. Motif pelaku menganiaya korban karena kesal korban dianggap beban hidup pelaku. Nasib naas dialami oleh seorang balita perempuan berumur 2,5 tahun di Batu, Jawa Timur. Tubuhnya penuh luka, bahkan wajahnya mengalami luka bakar karena disiram air panas oleh pacar ibu kandungnya. Kasus terungkap setelah bibi dari ibu kandung korban meminta ibu korban pulang ke rumahnya. Melihat korban penuh luka, bibi dari ibu korban langsung melaporkannya ke Polres Batu. Berdasarkan laporan tersebut, polisi langsung bergerak cepat menangkap pelaku. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti bak mandi dan gayung plastik serta panci yang digunakan untuk menyiram air panas. Sementara motif pelaku menganiaya korban karena kesal. Korban kerap rewel dan korban dianggap beban ekonomi karena bukan anak kandungnya. Sementara ibu korban hanya bisa diam karena takut pelaku tidak menikahinya. Kekerasan tersebut dilakukan pada saat korban sendirian di rumah dan ibu korban sedang ada di luar. Ibu korban tidak melaporkan karena ibu korban masa tertekan karena takut apabila nanti tidak dinikahi oleh tersangka. Akibat perbuatannya, pelaku diancam hukuman tentang perlindungan anak dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara serta denda 100 juta rupiah. Bocah SD di Cirebon, Jawa Barat menjadi korban penganiayaan tetangganya sendiri. Biadabnya pemirsa, penganiayaan dilakukan dengan memaksa pipi korban ditempelkan ke knalpot sepeda motor yang menyala sehingga pipinya melepuh. GK, seorang bocah berusia 9 tahun asal desa Pegagan, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini alami luka bakar di bagian pipi setelah mendapatkan perlakuan kekerasan dari NO, remaja berusia 16 tahun yang masih tetangganya sendiri. Luka bakar ini akibat pipinya ditempelkan ke knalpot motor oleh NO. Bahkan pasca peristiwa ini, keluarga NO tidak memiliki itikat baik untuk meminta maaf pada korban, sehingga orang tua GK melapor ke pihak kepolisian. Pasalnya sebelumnya juga beberapa kali GK mendapatkan kekerasan lainnya oleh NO. Anak itu nantang saya sama kakak ipar saya. Waktu itu anak saya makan di pos, anak itu datang tiba-tiba bilang minggir. Nah itu sebelum kejadian disiksa seperti ini. Lalu saya samperin anak itu, ngapain kamu manggil saya? Anak itu bikin argumentasi alasan katanya anak saya nyiram nasi ini itu sebagainya. Ya udah, habis itu saya tinggal. Lah besok kejadian saya tinggal jemput ibunya ke Kedaung jam 4 sore persis kejadian seperti ini. Pihak keluarga korban juga meminta pendampingan kepada pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Cirebon karena korban masih alami rasa ketakutan. Indikasi pelakunya ini juga berupa anak-anak, dalam artian masih di bawah umur, Pak. Jadi itu menjadi konsen kita juga. KPAI harus adil, jadi ketika kasus ini adalah anak-anak, menyangkut dengan anak-anak, yaitu baik korban maupun pelaku, kita harus hadir di sini. Jadi untuk sementara kita tampung dulu, dari pihak korban melakukan pelaporan, nanti kita dampingi ke Polres untuk dilakukan BAP dan selainnya. Pihak KPAID juga akan membantu pengobatan untuk luka-luka yang dialami korban dan berharap agar kasus serupa tidak terulang terhadap anak-anak Indonesia. Seorang siswa SMP di Padang Alor Timur, Nusa Tenggara Timur tewas diduga dianiaya oleh gurunya karena tidak mengerjakan tugas. Sementara pelaku yang sudah diamankan polisi belum ditetapkan sebagai tersangka. Seorang siswa SMP bernama Musa Malde, 13 tahun di Padang Alor Timur, Nusa Tenggara Timur tewas. Diduga dianiaya oleh gurunya karena tidak mengerjakan tugas. Sebelumnya korban sempat dirawat di rumah sakit, namun karena luka dalam yang dialami, korban pun meninggal dunia. Untuk mengetahui penyebab meninggalnya korban, jenazah korban diautopsi tim forensik dari Polda Nusa Tenggara Timur.
Kejadian yang menimpa adik kita kemarin, korban daripada pelaku penganiayaan ataupun pemukulan. Dan tujuannya ini adalah untuk melihat secara jelas apakah dari kejadian tersebut yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia, atau mungkin ada penyakit bawaan dan lain sebagainya. Sementara pelaku yang berinisial SK 33 tahun sudah diamankan di Mapolres Alor dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Namun pihak keluarga mendukung apapun keputusan polisi. Seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan dikeroyok teman-temannya di lingkungan sekolah saat jam belajar masih berlangsung. Polisi masih menyelidiki pengeroyokan yang mengakibatkan korban kini harus dirawat intensif di rumah sakit. AKS siswa sekolah dasar ini dirawat intensif di ruang ICU Rumah Sakit Dr. Sobirin Musirawas usai dikeroyok 3 teman sekolahnya saat jam pelajaran masih berlangsung. Ibu korban mengaku anaknya belum bisa menceritakan banyak terkait penyebab pengeroyokan tersebut. Korban hanya mengatakan ia dianiaya 2 kakak kelasnya dan 1 adik kelasnya dalam ruang kelas yang dikunci. Enggak dulu kok, waktu itu aku nanya lah kami, mana yang sakit? Katanya leher. Oh, masih bisa ngomong? Bisa, dia tuh tapi agak itu gitu lah, agak susah ngomong. Kan aku ngomong, yang sakit mana? Katanya aja itu be. Pas sekarang dia tuh kalau kita manggil buka mata tapi ngomong dia tidak bisa. Sementara itu keluarga korban sudah melaporkan pengeroyokan ini ke Polres Musirawas. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan termasuk terduga pelaku yang didampingi orang tuanya. Kita dapat informasi ada salah satu pelajar di sekolah di Desa Lubukin itu tidak sadarkan diri yang diduga dianiaya oleh rekan-rekannya. Kita cek, yang jelas fokus kita tentunya adalah kesehatan anak itu ya. Kasus pengeroyokan ini juga menjadi perhatian pemerintah setempat yang akan menanggung seluruh biaya perawatan korban selama di rumah sakit. Nanti kita akan cek, dinas pendidikan sudah aku panggil. Nanti kita lihat dan kita tanya ke pihak aparat apa yang terjadi di situ. Nanti kita akan bantu penyelesaiannya untuk apalagi anak itu. Karena kondisinya yang belum membaik, korban telah dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Hussein di Kota Palembang. Karena dianggap bandel dan membuat gaduh, seorang siswa SMP di Pekalongan, Jawa Tengah dipukul gurunya di lingkungan sekolah. Pemukulan ini sempat direkam siswa lain hingga tersebar di media sosial. Orang tua korban melaporkan kejadian ke polisi karena anaknya luka lebam dan merasakan pusing hingga mual. Inilah video pemukulan seorang siswa kelas 9 yang direkam siswa lain dan tersebar di media sosial di Pekalongan, Jawa Tengah. Akibat pemukulan itu, korban mengaku pusing hingga mual. Dirinya juga takut untuk bersekolah kembali karena merasa diintimidasi. Orang tua korban yang keberatan dengan pemukulan tersebut mengaku sudah melapor ke polisi. Dirinya baru tahu setelah melihat sendiri video yang sempat viral tersebut. Karena menyangkut psikologis anak agar tidak tertekan dan juga dari oknum guru yang melakukan pemukulan terhadap siswa agar tidak berulang kembali. Sementara itu Polres Pekalongan telah menerima laporan orang tua korban dan masih mendalami untuk selanjutnya juga akan memeriksa guru yang dilapor melakukan pemukulan. Anaknya dan ibunya masih diperiksa oleh unit 3. Mudah-mudahan segera bisa kami tangani dengan baik. Insya Allah mudah-mudahan bisa selesai dengan baik. Informasi kasus pemukulan ini sudah menyebar di wilayah Pekalongan hingga sampai di Dinas Pendidikan Pekalongan yang langsung memberi pengarahan di sekolah korban. Seluruh guru termasuk guru yang dilaporkan korban diminta tidak menggunakan kekerasan dalam mendidik siswanya. Guru yang dianggap menganiaya mengaku tidak memukul dan hanya membina siswanya tersebut karena membuat gaduh dan tidak sopan. Tidak terjadi pemukulan seperti yang diberitakan media massa itu ya. Tidak terjadi pemukulan. Yang terjadi adalah saya memanggil anak untuk dibina
untuk ditanyakan, untuk diperbaiki kelakuannya. Itu saja. Kalaupun ada yang Bapak Ibu jenengan saksikan di sana, itu pun hanya terjadi pendorongan. Tidak ada unsur pemukulan. Jenengan bisa saksikan sendiri. Insya Allah saya sebagai guru, saya menganggap itu anak saya. Saya hanya didik. Saya ingin anak itu menjadi lebih baik. Hanya itu saja. Pihak sekolah terus berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Korban juga diberi pendampingan agar mau kembali bersekolah. 14 warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat ditetapkan tersangka oleh Polres Garut karena telah mengeroyok pria yang terpergok akan mencuri hingga tewas. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Realita.